Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 240262636. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar dan konsep dasar manajemen karir. Manajemen karir adalah proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan jalur karir individu dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pribadi karyawan dan kebutuhan organisasi. Kedua, ada definisi karir dan manajemen karir menurut Gary Dessler. Menurut Gary Dessler, karir adalah rangkaian posisi yang dipegang oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. Manajemen karir adalah proses yang berkelanjutan melalui mana seseorang individu yang menetapkan tujuan karirnya dan merancang cara untuk mencapainya. Manajemen karir mencakup aktivitas organisasi dalam membantu karyawan mengembangkan dan merencanakan masa depan profesional mereka. Yang ketiga, ada pentingnya manajemen karir dalam organisasi. Manajemen karir memiliki peran penting baik bagi karyawan maupun organisasi. Antara lain yaitu untuk organisasi dapat membantu mempertahankan karyawan berkinerja tinggi, lalu meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, mengurangi tingkat turnover keluar masuknya karyawan, dan menyediakan jalur suksesi untuk posisi penting, dan untuk karyawan memberikan kejelasan arah dan tujuan karir, membantu pengembangan diri dan kompetensi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas terhadap perusahaan, dan yang terakhir memberi peluang pertumbuhan yang lebih besar. Keempat, ada tujuan manajemen karir. Pertama, tujuan untuk karyawan yaitu membantu karyawan mengenali potensi dan minatnya, menyediakan jalur karir yang sesuai dengan bakat dan aspirasi pribadi, memberikan dukungan, pelatihan, dan pengembangan, menimbulkan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan organisasi. Yang kedua, tujuan organisasi, mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan strategis organisasi, meningkatkan efektivitas manajemen talenta, dan yang terakhir membangun budaya kerja yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Yang kelima, hubungan antara manajemen karir dan manajemen SDM. Manajemen karir merupakan bagian integral dari manajemen sumber daya manusia. Keduanya saling berkaitan dalam beberapa hal. Perencanaan SDM yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan yang mempengaruhi jalur karir. Kedua, ada rekrutmen dan seleksi, menyesuaikan kebutuhan organisasi dan minat potensi karir individu. Pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan target karir. Evaluasi kinerja menjadi dasar target promosi, rotasi, dan pengembangan karir. Yang terakhir ada retensi karyawan, manajemen karir yang baik, meningkatkan kepuasan dan mengurangi turnover. Oke, sekian penjelasan saya tentang manajemen karir. Ya, perkenalkan, nama saya Ricardo Jonathan Andorion dan NIM saya 2401026181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan karir atau career planning. Perencanaan karir adalah proses di mana seseorang menetapkan tujuan karirnya dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Tujuannya adalah agar karyawan dapat berkembang sesuai potensinya dan perusahaan memiliki tenaga kerja yang terarah dan produktif. Apaan tuh? Organisasi berperan penting dalam membantu karyawan melalui berbagai cara, seperti menyediakan pelatihan, konseling karir, serta informasi jalur karir yang jelas. Ini membantu meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Sementara itu, karyawan sendiri juga harus aktif. Mereka perlu mengenali kekuatan dan kelemahannya, menetapkan tujuan karir, mencari feedback, dan mengikuti pengembangan diri agar terus berkembang. Untuk mendukung proses ini digunakan berbagai alat bantu seperti tes minat dan bakat, kemudian ada juga asesmen kepribadian, kemudian ada evaluasi kompetensi, dan ada juga career path chart. Dan yang terakhir ada juga Individual Development Plan atau IDP. Dengan perencanaan karir yang baik individu maupun organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan secara strategis. Terima kasih, sekarang lanjut ke teman saya yang lebih ganteng. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jafril Arafi
NIM saya 2401026192. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan karir atau career development. Jadi pengembangan karir ini adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan guna mempersiapkan mereka menghadapi tantangan peran yang lebih tinggi di masa depan. Dan tujuannya adalah mencakup peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, retensi karyawan, dan mempersiapkan sukses kepemimpinan dalam organisasi. Setelah itu ada program-program pengembangan karir. Yang pertama itu ada latihan. Jadi pelatihan itu program formal untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills yang diperlukan untuk kemajuan karir. Yang kedua itu ada rotasi kerja. Itu adalah pemindahan karyawan ke berbagai departemen atau posisi untuk memberikan dan pemahaman menyeluruh tentang organisasi. Yang ketiga itu ada coaching. Jadi coaching itu adalah bimbingan personal dari mentor atau supervisor berpengalaman untuk mengembangkan potensi dan mengatasi kelemahan. Dan untuk jalur karirnya itu yang pertama itu ada career path. Jadi career path ini adalah rencana jenjang karir yang jelas dan terstruktur dari posisi entry level hingga posisi senior. Ini juga memberikan gambaran progres yang dapat dicapai karyawan. Yang kedua itu ada fast track. Itu adalah program percepatan karir untuk karyawan dengan potensi tinggi, memungkinkan mereka mencapai posisi senior lebih cepat dari jalur normal. Dan setelah itu saya akan membahas pembinaan dan feedbacknya. Jadi peran atasan sangat krusial dalam memberikan bimbingan evaluasi kinerja dan umpan balik konstruktif. Feedback yang teratur membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki serta memberikan arahan untuk pengembangan selanjutnya. Pembinaan yang efektif menciptakan hubungan mentor yang mendukung pertumbuhan profesional jangka panjang. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra dengan NIM 2401026172. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen karir. Ya, di sini terbagi dari jadi beberapa materi. Yang pertama, tantangan dan isu dalam manajemen karir. Yang kedua, tantangan karir di era digital dan globalisasi. Yang ketiga, harapan dan kenyataan karyawan. Yang keempat itu isu khusus karir modern. Yang kelima, perlunya fleksibilitas dalam karir. Nah, dari yang pertama, tantangan dan isu dalam manajemen karir. Ada beberapa tantangan dalam manajemen karir. Yang pertama, perubahan organisasi seperti restrukturasi dan pengurangan karyawan. Yang kedua itu jalur karir yang tidak jelas seperti promosi yang terbatas. Yang ketiga itu kurangnya pelatihan, karyawan tidak siap menghadapi perubahan untuk beradaptasi di perusahaan. Yang keempat itu persaingan yang tinggi yang menyebabkan stres dan tekanan kerja meningkat. Yang kelima itu kurang dukungan soal perusahaan, soal perencanaan dan pengembangan karir. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, tantangan karir di era digital dan globalisasi. Ada beberapa hal tantangan karir di era digital dan globalisasi. Yang pertama, otomatisasi dan AI, yaitu yang menyebabkan banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. Yang kedua, gig ekonomi atau tren kerja freelance dan kontrak meningkat. Yang ketiga, kerja jarak jauh yang membutuhkan disiplin dan komunikasi yang baik. Yang keempat, kompetensi global, yaitu bersaing dengan talenta dari berbagai negeri di luar. Yang kelima, update skill terus menerus karena teknologi cepat berubah yang dapat menyebabkan adaptasi dari karyawan. Yang ketiga, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu harapan dan kenyataan karyawan.
ada beberapa harapan karyawan yang dibutuhkan sebenarnya. Yang beberapa itu gaji yang bagus, yang kedua karir yang jelas, yang keempat lingkungan kerja yang sehat, yang kelima waktu kerja yang seimbang atau work life balance. Nah, kenyataannya itu malah sebaliknya, seperti gaji yang stagnan atau tetap, yang kedua itu karir yang pendek, yang keempat tekanan kerja tinggi, yang kelima lembur dan stres. Nah, solusinya itu beberapa solusinya yaitu komunikasi terbuka, pelatihan, dan karir coaching. Materi yang keempat yaitu isu khusus karir modern. Nah, ada beberapa isu untuk karir modern. Yang pertama seperti dual income couples, seperti sama-sama sibuk kerja, waktu keluarga jadi tantangan, dan penempatan kerja yang beda lokasi. Yang kedua generasi milenial, yang mereka ingin kerja yang lebih fleksibel dan bermakna, sering pindah kerja dan ingin budaya kerja yang positif. Yang ketiga work life balance, yaitu sulit perpisahan keluarga dan waktu pribadi. Yang kedua lembur terus yang menyebabkan bisa burnout dan stres berlebih. Yang ketiga butuh jadwal kerja fleksibel. Nah, kita masuk yang materi yang kelima terakhir, perlunya fleksibilitas dalam karir fleksibilitas dalam karir. Yang pertama ada dunia kerja cepat berubah, yang membutuhkan karyawan itu cepat beradaptasi. Yang kedua karir tidak harus naik jabatan atau bisa pindah bidang. Nah, karyawan bisa pindah bidang atau divisi lain untuk meningkatkan skill mereka. Yang keempat itu kerja hybrid atau remote yang semakin dibutuhkan di zaman sekarang. Yang keempat itu kerja panjang, cuti panjang, jadi pilihan untuk recharge karyawan. Nah, beberapa manfaat fleksibilitas ini, karyawan lebih bahagia, produktivitas menaik, dan loyalitas meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andriana Sapat Sinaga dengan NIM 240102 6140. Jadi saya akan menjelaskan apa itu manajemen karir. Manajemen karir adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu karyawan dalam mengembangkan potensi dan rencanakan jalur karir mereka di tempat kerja. Tujuannya agar karyawan bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya sekaligus mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan implementasi program manajemen karir. Dalam pelaksanaannya, manajemen karir biasanya dilakukan melalui beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, menentukan jalur karir, yaitu rute atau arah perkembangan jabatan dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, menilai kompetensi karyawan untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, serta yang masih perlu dikembangkan. Lalu yang ketiga, menyusun rencana pengembangan individu atau sering disebut IDP, Individual Development Plan. Ini adalah rencana pelatihan atau pembelajaran yang disusun khusus untuk setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Lalu yang keempat, menyediakan pelatihan dan pendampingan agar karyawan bisa terus belajar dan siap untuk naik ke jenjang karir berikutnya. Lalu yang kelima, membuka kesempatan promosi secara adil agar karyawan bisa berkembang berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan karena kedekatannya terhadap atasan. Lalu saya akan menjelaskan contoh kebijakan perusahaan. Contohnya kami ambil dari PT Telkom Indonesia. Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia ini memiliki beberapa kebijakan dalam manajemen karir, seperti talent pool, yaitu kelompok karyawan yang dianggap punya potensi tinggi untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Lalu yang kedua, succession planning, yaitu rencana pergantian posisi penting yang disiapkan sejak awal. Lalu yang ketiga, aplikasi My Career, yaitu platform yang digunakan oleh karyawan untuk melihat jalur karir, mengikuti pelatihan, atau mengajukan promosi. Lalu yang keempat, ada rotasi jabatan, agar para karyawan bisa mendapatkan pengalaman di berbagai bidang. Kebijakan ini membantu PT Telkom Indonesia untuk menjaga semangat kerja para karyawan dan memastikan posisi penting bisa diisi oleh orang yang berada di dalam perusahaan. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan peran HR.
Tim HR atau Human Resource memegang peran yang sangat penting dalam manajemen karir. Beberapa peran HR antara lain, yang pertama, menyusun kebijakan dan sistem manajemen karir. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada karyawan. Lalu yang ketiga, menjadi penghubung antara karyawan dengan manajer terkait perkembangan karir karyawan. Lalu yang keempat adalah menilai kinerja dan potensi karyawan untuk promosi. Dengan dukungan HR yang baik dan benar, karyawan akan merasa lebih dihargai dan punya arah yang jelas dalam bekerja di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi program manajemen karir. Setelah program berjalan, perusahaan perlu melakukan yang namanya evaluasi. Beberapa cara untuk mengevaluasi program manajemen karir antara lain, yang pertama itu melihat kepuasan karyawan terhadap pengembangan karir mereka. Lalu yang kedua, menganalisis jumlah promosi dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, mengukur potensi atau tingkat bertahannya karyawan di dalam suatu perusahaan. Lalu yang terakhir, melakukan survei dan wawancara langsung untuk mendapatkan masukan dari karyawan. Evaluasi ini penting agar program bisa terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.